Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sama, sahabat IG, sahabat Facebook, sahabat YouTube, dimanapun berada, senang sekali kami bisa berjumpa lagi di Inspiring without S. edisi tanggal 3 Februari 2024 dengan tema Highly Sensitive Person. Itu apa Mbak Lela maksudnya? Kita perkenalkan personal dulu. Oh iya deh, astagfirullahaladzim. Iya, semangat. Ada saya Fitria. Ada saya Ayu. Ada saya Laila. Oke. Apa Mbak? Langsung temanya oke. apa? Kita kan ini ya Halo, sama Ayu Fitri. Iya. Kita ambil tema tentang highly sensitive person. Apa itu? Apa itu? Apa tuh? Ya sahabat Sama, pokoknya tuh simak sampai terakhir nanti ya. Iya. Biar kalau penasaran ya jangan dikeluar-keluarin dulu, tetap stay aja gitu. Iya. Ya, ini oke, kita ini ya langsung apa sih pengertiannya gitu tadi ya, Fitri, ya? Bener Mbak, bener. Jadi tuh jadi sahabat Sama Fitri Ayu yang dari referensi yang aku tahu, aku dapetin highly sensitive person itu adalah tipe orang dengan kepribadian yang mereka itu mudah merasa peka atau sensitif gitu. Ya Allah, mesti dia mudah merasa Mungkin apa bersalah. kamu termasuk highly sensitive person? Iya, dia tersenyum itu tuh menandakan iya begitu loh, tapi tidak mau Langsung mengakui begitu. telinganya langsung Iya, dia dia langsung kata tik-tik peka gitu. ya. Langsung Kayak ada Lanjut. Oke, langsung lanjut ya. bener, Mbak. Jadi tipe itu adalah tipe kepribadian di mana seorang itu mudah sekali peka dengan apapun, baik misalnya kayak cahaya, terus suara. Jadi suara sekecil apapun dia tuh jadi peka gitu. Bener. Terus juga gerakan-gerakan di sekelilingnya, dan juga itu termasuk seseorang dengan tipe highly sensitive person ini, mereka itu mudah peka pada perasaan orang lain. Wah, ini pasti langsung ini ya, pekaan orang. Nggak usah banyak kode kalau Iya, bener dong. maksudnya dia akan lebih langsung paham, sehingga orang dengan highly sensitive person ini cenderung punya empati yang tinggi. Iya, betul sekali. Sama. Jadi juga kalau waktu diajak curhat itu akan jadi pendengar yang baik. Betul Ya banget. sederhananya highly sensitive person itu intinya orangnya itu pekaan gitu loh, sensitif gitu. Nah, Fitri apakah termasuk highly sensitive person? Nah, ya. Ya. Apa sahabat-sama di sini ada yang Insya Allah merasa termasuk dalam highly sensitive person ya? Kalau yang iya komen dong. Iya. Kayaknya aku termasuk deh, Mbak. Iya, aku ya tergantung ya. Kalau pas moodnya lagi baik ya jadi lebih peka kayak gitu. Kalau moodnya nggak baik, Aduh, Gak peka. ya aku tetap peka tapi tidak sepeka itu. gitu. Gimana? Ayu gimana Ayu? Ayo gimana? Apakah kamu juga termasuk kriteria yang seperti itu? Iya sih. Tapi kalau aku nggak kan kalau moodnya lagi baik ya pekanya. Tapi kalau aku peka terus. Terutama untuk siapa ya? Waduh, siapa-siapa. Iya, sama-sama yang menyimak jangan-jangan tahu ya Ayu peka dengan siapa. Tidak ya, ayo lanjut aja. Bagaimana dengan Mbak Laila? Oke, iya. Kayaknya sih kadang ya kalau aku kadang agak bingung juga ya sama diri sendiri. Ini masih penelitian. Masih apa istilahnya tuh, kita tuh untuk mengenal diri sendiri juga itu kan perlu tahapan yang terus menerus kayak gitu proses ya. Nggak langsung. Itu tuh apa ya, dikiranya diri kita tipe A kayak gini terus ternyata kalau semakin kesini kok nggak kayak itu ya, kayak pernah kan merasa kayak gitu. Nah oke. Tuh kita kembali ke topik tadi ya, highly sensitive person. Kalau orang tipe highly sensitive person ini
mereka itu tadi ya ciri-cirinya kan mereka akan cenderung peka ya. Tapi pekanya ini itu fit, ayo dan sabar sama yang menyimak. Kalau ini juga bisa berdampak positif, tapi juga bisa negatif. Benar. Nah, jadi misal positif kalau itu dimanfaatkan dengan baik. Kayak tadi kan karena orangnya mudah peka, mudah memahami perasaan orang lain, jadi punya rasa empati yang tinggi. Jadi misal diajak curhat, jadi dia dengerin orang yang curhat itu dengan baik, menghargai orang lain gitu kan maksudnya. Dan juga ini kalau dampak negatifnya juga ada ya. Benar. Kalau yang negatifnya, orang dengan tipe highly sensitive person itu akan cenderung mudah tersinggung. Iya, sama kayak merasa bersalah gitu loh, Mbak. Jadi kesalahan kecil misal lupa ngucapin terima makasih, kasih, terus maaf, atau ketemu orang yang dikenal nggak nyapa, padahal orangnya juga nggak terlalu peduli. Terus ditanya nggak jawab, gitu. Itu merasa bersalah gitu, kayak habis melakukan dosa besar apa? Kayaknya pernah deh, Mbak. Itu ada sebuah pengalaman deh. Kamu? Oh, ya sharing dong, gimana tuh? Gimana ya? Udah deh, nggak apa-apa deh. Ya nggak apa. Ya, tuh kan aku pernah ya sama seseorang sih, kayak ya sahabat aku pokoknya. Oh iya. Dia tuh kan, aku tuh merasa bersalah sama dia. Kan dia tuh ceritanya itu ngasih tahu aku, kamu tuh harusnya nggak kayak gitu. Tapi aku sempat lupa dengan, aslinya nggak lupa dengan kata-kata dia. Cuman kok kayak ini aku dengerin kata-kata dia, tapi kok aku kadang kepepet kayak gini ya. Tapi aku harus kayak gimana gitu kan. Terus aku di situ udah ngelakuin sesuatu itu kan, aku baru mikir, oh iya kayak dia pernah ngomong kayak gitu sama aku. Tapi kalau aku ngaku sama dia kayak gini, tiba-tiba masa ngomong kayak gitu, pasti dia marah deh. Kan jadi merasa bersalah, gimana cara minta maaf ya gitu kan. Jadi bingung banget kayak gitu. Sampai panik kan, panik. Terus ada sesuatu yang tertinggal di temannya yang satunya kayak gitu. Ya, langsung overthinking gitu ya kalau tadi nggak ngikuti saran temennya gitu ya. Sahabatnya sendiri, pokoknya selalu deket banget, tapi kok aku nggak dengerin. Bestinya ya. Bestie banget. Iya. Nah, tapi ya emang itu dampak negatifnya ya, nggak bisa dipungkiri juga. Tapi itu ada solusinya kok, Fit. Apa itu Mbak solusinya? Solusinya biar bisa kita tuh mungkin entah jangan bisa jadi kan kita termasuk highly sensitive person tanpa kita sadari gitu. Iya, tapi sahabat sama juga jangan bisa jadi ada yang termasuk dalam kategori highly sensitive person ini. Nah itu ada tips-tips nih biar kita bisa mengendalikan diri kita agar tidak mudah dengan tipe yang highly sensitive person ini mudah sekali peka, enggak jadi tuh membawa kita ke dampak yang negatif. Misalnya nih, tips yang pertama, kita buat prioritas. Itu penting ya Mbak ya, prioritas diri ya Mbak. Prioritas, maksudnya itu gini, kan kalau orang yang punya kepekaan tinggi itu dikit-dikit di hal kecil aja dipikirin gitu kan. Dipikirin sampai nggak selesai. Kesalahan kecil kayak merasa bersalah banget gitu kan. Iya. Omongan orang dikit yang nggak sesuai sama hatinya, nanti jadi tersinggung gitu kan. Nah, jadi untuk mencegah itu kita bisa buat prioritas. Prioritas maksudnya di sini mana yang penting buat kita, yang perlu kita kasih perhatian yang lebih, mana yang
hal yang nggak usah kita perhatiin banget lah, ya udahlah itu, misal orang mau ngomongin apa tentang ini itu nggak sesuai dengan harapan kita, itu nggak sesuai dengan keinginan kita gitu, pokoknya bertentangan dengan ekspektasi kita, Ekspektasi, ya iya. sudah nggak apa-apa kalau yang bedanya itu. Mm-mm. Tapi yang penting kita tuh tahu mana yang perlu kita pikirkan, mana yang tidak perlu kita pikirkan. Karena kalau semuanya dipikirin, waduh, Ya, penuh ya Yu ya. jadi ibarat katakan kalau apa ya Mbak, penyimpanan Mm-mm. handphone aja kan itu udah nggak muat ya. Iya. Kayak flash disk aja udah nggak muat. Mm-mm. Kalau otak kita mau Iya. diluapin kemana gitu kan. Luber. Iya, Itu luber. penuh banget, terus Nah. kita jadi kewalahan sendiri, Iya. semua kata orang didengerin. Iya, Nah itu pusing gitu kan. Nah itu tips yang pertama buat prioritas. mm-mm. Kita untuk nentuin ini prioritas, tentu kita harus ini dulu ya, mengenal apa sebenarnya kita tuh mau apa gitu kan, Mm-mm. agar tahu mana yang penting dan mana yang nggak Nggak penting. penting. Lalu yang kedua, kita sebaiknya fokus pada solusi saat menghadapi masalah. Jangan berlarut-larut untuk mengikuti emosinya. Mm-mm. Ya emang sih wajar ya kalau yang ada masalah kita bingung, terus panik, terus apalagi Fit. Yuk biasanya kamu ada masalah gimana? Yo panik terus jadi Panik. pokoknya dia tuh apa ya, berfokusnya bukan ke jalan keluar. Mm-mm. Biasanya tuh Mm-mm. manusia yang wajar itu kadang mikirnya gini, aku berfokus aja lah sama masalahku, pasti masalah ini akan selesai. Padahal itu kita harus berfokus pada Solusi. jalan keluarnya Mm-mm. masalah tuh harus dari mana gitu kan, solusinya Iya, dari mana gitu. Mm-mm. Tapi ya namanya manusia kadang tuh apa ya, udah dikasih tahu harusnya kamu tuh cari jalan keluar, malah dia itu hanya Cari jalan stagnan di masuk. situ. Bukan ya? Enggak, stagnan di situ aja Stagnan. gitu loh, kayak enggak apa ya, enggak mau berusaha untuk menyelesaikan masalah, tapi senangannya lari dari masalah Stuck di situ gitu ya. kan. Lari dari masalah, Lari dari masalah. masalah. Dari Mas. Kalau Ayu gimana nek pas menghadapi masalah gitu tuh? Ayo Iya. gimana? Ini kamu berapa lama apa ya? Kamu tipe orang yang terlalu berlarut-larut, misal nih bingung, tapi nggak gerak-gerak nyari solusi, atau pas dapat masalah bingungnya cuma sebentar tapi langsung satset cari solusi gitu? Ya bingung cuma sebentar aja sih, nanti langsung Satset. cari solusi. Oh, Gitu. Butuh tipe curhat orang yang sama orang. gercep Iya, ini. Butuh tuh. Oh, iya. Ya itu bagus sih, yuk gercep gitu langsung. Kita emang ini sih apa, saat Daripada lari dari masalah. jangan lari Iya. terus lah, Jangan nanti capek. lari. Nanti kalau lelah dalam masalah, malah masalahnya selalu ada dalam diri kita kan. Nek kita udah menjalani masalah yang kecil, insya Allah bisa menyelesaikan dengan baik. Kita melihat masalah orang lain, masalah seperti itu, kemarin aku juga udah bisa jalanin kok gitu. Iya itu intinya kita kalau ada masalah, kalau kita cuma berlarut-larut ke perasaan sedih, Nggak cemas, selesai-selesai. nggak selesai Iya, ya. Jadi itu sama-sama. Oh. Tips yang kedua, misal ini kita termasuk tipe orang yang sensitif atau udah pekaan gitu, atau highly sensitive person, supaya ini tidak membawa kita ke dampak yang negatif, ya kita bisa terapkan tadi yang kedua, saat menghadapi masalah fokus ke solusi. Solusi ya, benar. Lalu yang ketiga apa Fit? Yang ketiga apa Mbak? Yang ketiga ya intinya jangan pandang keadaan highly sensitive person atau tipe apa ya, watak kita yang sensitif itu, yang mudah tersinggung, pokoknya yang istilahnya kalau kasarannya nih, orang itu ngatanya baperan gitu ya, baperan. Atau yang mudah, karena tadi sensitif itu, iya, karena itu tuh jangan
ya terima aja dan ya manfaatkan itu pada hal yang positif. Heeh. Ambil sisi Eh, positifnya baik gitu kan. Iya, Ya. misalnya dengan menggunakan itu untuk berempati ke orang lain, Heeh. jadi pendengar yang baik dan yang Jadikan pelajaran aja. Atau- iya, jangan diarahkan ke arah yang positif. Benar. Kalau Fitri, kamu kan kayaknya Apa? pekaan gitu sama orang ya. Iya. Apa Ayu juga yang pekaan ya? Mbak Laila juga. Ya, Semuanya aku tuh aslinya dulu nggak peka Mbak. nggak peka. Tapi seiring dengan waktu, seiring dengan ya kan pasti kita akan pernah ya menghadapi suatu masalah. Terus kita mungkin pernah ada di satu posisi itu. Nah, semakin besar lingkup kita, kayak pergaulan gitu kan, kita semakin bisa peka karena kita kan mental kita udah teruji gitu. Sebenarnya kepekaan itu bisa dilatih kok, nggak semata-mata kita dari kecil, bawaan dari kecil itu kita udah peka kayak gitu, enggak. Sebenarnya bisa kok. Itu pembelajarannya dari Iya, jadi kan suatu hal, jadi misalkan ada bener yang dikata Mbak Lala tadi, kalau orang yang pekaan apa sensitifnya itu dengan sisi positif aja. Kalau yang negatif mah udah kita terima, kita ambil sisi positifnya aja. Kalau yang negatif udah lah buang jauh-jauh, nggak usah kita pikirin lagi gitu. Ntar penuh ya Pak ya. Iya, penuh. Ya terus mau di refresh ya gimana kalau otak ya Mbak ya. Iya, jadi kita juga kewalahan sendiri, Iya, bener. overthinking sendiri. Iya gitu sama-sama. Jadi nanti tahu kalau ada masalah curhat aja gitu. Ke kamu. Iya benar. Ya kalau Iya, aku sama-sama. mah setia untuk mendengar cerita orang ya. Tapi kalau Pendengar aku yang baik ya. iya pendengar yang setia dong. Setia, oh alah. Oh iya lanjut. Oke, ini sudah Apakah Ada ada yang ada yang bergabung Pak Produser. lewat? Terima Makasih yang sudah yang lewat. Mungkin lagi malam mingguan gara-gara hujan ngantuk kayak Iya, gimana. tadi baru Iya, hujan ada. ya. Iya. Wah di daerah sahabat sama ada yang nggak hujan nggak sih? Apa merata ya? Hujannya tadi lumayan deras juga ya di Iya. sini. Enaknya ngapain ya? Enaknya dengerin ini aja, IWE aja Iya, di rumah betul. sambil berbaring. Wah enak tuh dengerin IWE. Pasti temanya menarik terus gitu Kak. Ya, Terus lanjut Mbak. lanjut. Oke. Jadi kesimpulannya itu ini ya. Highly sensitive person itu pada intinya tipe orang yang pekaan itu nggak bisa dibilang itu negatif, juga nggak bisa dibilang positif. Itu tergantung ke orangnya. Orangnya masing-masing. Mau mengarahkan wataknya itu ke negatif atau positif. Nah, itu ada pertanyaan Pak Produser? Belum ada. Kegiatan. Oh ya, bentar. Mbak Lai, Ya. kalau mau tanya nih, Iya ada. kan tadi kan bilangnya diarahkan ke sisi positif aja. Nah, kan kadang tuh orang kan jadi kita kasih tahu ya Mbak, yaudah tuh kalau ada masalah tuh gak usah ini. Udah kalau dikatain sama orang udah cuek aja, bodo amat aja. Tapi kan setiap orang kan apa ya Mbak, punya pemikiran masing-masing dan hati seseorang itu kan juga berbeda-beda gitu kan. Iya. Nah, orang kadang cuma dikatain, ih apalah gitu kan. Terus dia jadi, ih kok aku dikatain kayak gitu, jadi kepikiran. Nah, menurut Mbak Laila ketika ada orang, ya entah Mbak Laila entah Ayu ya. Nah, itu ada orang yang udah baper gitu. Bagaimana caranya untuk memberitahu orang itu yang tadinya udah kita beritahu kan, kamu gak usah kayak gitu, tapi dia masih terus aja kepikiran dengan kata-kata orang lain, gimana caranya? Oke. Tanyaan yang menarik. Kalau menurut aku nih, aku misal membayangin, mungkin bukan misal sih, aku emang sempat ada pengalaman punya temen itu dia punya kepekaan yang tinggi, maksudnya kepekaan dalam artian
ini ya mudah banget mikirin omongannya orang gitu. Terus gampang banget merasa tersinggung gitu ya, atau pokoknya kepikiran sama kalimat orang ya, walaupun itu nggak sebenarnya itu kalimatnya biasa aja gitu. Tapi kalau suaranya ada keras aja, orang itu nadanya agak naik gitu, nah itu dia udah bisa langsung merasa dimarahi kayak gitu, singgung. Ya kayak gitu juga. Nah intinya iya, kita mungkin jangan langsung marahi atau ditentang gitu. Kamu jangan kayak gitu dong, baperan amat. Itu kesannya kayak rendahin, kayak karena yang rendahin bisa, terus kesannya juga nanti orangnya jadi loh iya kok aku gini amat kan, jadi makin ini ngedown. Jadi ya mungkin bisa kita bilang iya, gak apa-apa, perasaan kamu itu wajar kok, tapi gini, kita mungkin kita bisa tawarkan cara sudut pandang yang lain, melihat atau merespon situasi itu. Misalnya ya nggak apa-apa kamu merasakan kayak gitu tuh wajar kalau merasa tersinggung sama omongannya orang. Nah tapi bentar deh, mungkin bisa jadi tuh orang yang kayak gitu mungkin moodnya baru kurang bagus, jadi ngomongnya itu kayak jadi asal aja. Bisa jadi orangnya tadi emang lagi bad mood atau sebelumnya ada masalah. Terus dilampiaskannya ke kamu. Jadi itu bukan murni orangnya nggak suka sama kamu atau benci sama kamu. Ya itu sih, mungkin kita bisa memberikan alternatif cara berpikir yang lain. Nah tapi sebelumnya emang itu tadi, jangan langsung dimarahi atau ditegur. Takutnya nanti kan makin down, kenapa kok aku kayak gini amat ya. Berarti harus pendekatan dulu ya Mbak sama orangnya yang itu, misalkan pendekatan gimana caranya biar dia itu benar cerita sama kita dan dia itu minta solusi sendiri gitu loh, ya nggak sih? Kalau menurut aku itu kan tergantung dari orangnya. Ya kita nggak bisa memaksakan orang buat nyaman dan cerita ke kita dong. Ya sukanya dia aja. Orang itu datang kita ngasih solusi, orang itu nggak datang ya kita jangan ikut campur. Kalau menurut aku gitu. Ayo gimana? Kalau kamu gimana yuk? Gimana? Kalau kamu tadi kan menghadapi orang yang misalkan dibilang kamu kok kayak gitu. Nah, terus kan dibilang sama orang kayak gitu kan. Terus dia tuh merasa tersinggung. Nah, terus kan kita udah bilang, udahlah nggak usah dipikirin. Namanya orang kan kalau ngomong asal ngomong aja gitu kan. Nah, tapi dia udah kita kasih tahu kayak gitu, tapi dia masih aja kepikiran terus. Nah, jalan keluarnya agar dia nggak merasa hal yang seperti itu dalam pikiran yang berlarut-larut, dia mikirin kayak gitu tuh gimana menurut kamu gitu? Kalau menurut aku itu ya mungkin dinasihatin orangnya itu yang berpikiran terlalu larut-larut itu kan. Mungkin dia orang yang ngatain itu moodnya lagi nggak baik, bener kata Mbak Laila gitu. Nasihatin yang baik-baik aja, malah jangan nambah-nambah. Dimarahi ya. Namanya orang ya kadang tuh toh Mbak, ini bener ada case-nya ya. Namanya anak ya. Anak tuh udah ngerasa kayak gitu, cerita sama ibunya malah marah-marah. Iya, banyak sih itu ya, seperti malah marah-marah. Lah, orang kamu gak berani sama orang itu. Lah gimana? Harusnya orang tua tuh gak kayak gitu, udah harusnya bilang, "Nah, ya udah, namanya orang tuh beda-beda." Gitu kan. Jadi jangan langsung tegur aja. Anaknya kena mental lama-lama dong. Mungkin itu masih ada masalah, banyak masalah. Iya, semuanya juga sih ada masalah. Gitu. Iya, benar. Jadi kena lampiasannya kan secara nggak sengaja ke orang lain. Ya, kita juga nggak bisa menyalahkan orang tuanya juga. Iya benar. Dan nggak bisa anak itu disalahin juga gitu. Iya. Jadi nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Iya, begitulah ya. Yang kadang emang kan orang itu
nggak sama sekali nggak punya niat untuk menyakiti orang lain, tapi karena dia mungkin karena sebelumnya ada masalah atau mungkin bisa jadi lagi PMS. Iya benar juga. Sekarang nggak sengaja ngomongnya ya asal aja gitu. Ya mungkin kayak ceplas-ceplos iya gitu. ceplas-ceplos itu nggak habis pikir, udah lepas ngomong orangnya udah sakit hati, baru ini ngerasa gitu kan. Oke. Udah. Sudah. Gitu sahabat sama ya. Oke. Jadi itu yang sudah dijawab oleh kami, Mbak. Kegiatan selama 1 minggu ini apa? Kan di sini ini ya PPL masih ya, dari masih. Unwali Songon dari Iya. prodi IAT IAT, ya, iya, dan IAT. tafsir. Besok adalah hari besok ada Minggu MPD ada ya MPD. di Masjid Agung, Masjid Agung Jawa Tengah. dan ini ya untuk Tadarus. tadarusnya sekarang kemarin technical meeting ya, technical meeting. Nah nanti dan sudah terseleksi dan nanti Alhamdulillah udah selesai. ya sudah terseleksi dan nanti saksikan ya sahabat sama acara Tadarus Nasional Sahabat Mata di bulan Ramadan nanti. Oke. Nah, sudah Mbak? Udah. Kegiatannya Udah. sudah? Sudah. Oke sahabat sama, tidak terasa waktu sudah mengajak kami untuk undur diri dari Ruang Dengar Sahabat. Jadi Inspiring Without Eyes akan dilanjutkan di minggu depan dengan tema yang jauh lebih menarik. Fitri ya undur diri. Ayo pamit. Laila undur diri. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di puncak kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.